Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat, supaya kita dapat tetap bersekutu bersama-sama, walaupun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama, tapi kita tetap berkumpul, bertemu di udara untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang saya akan memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, judul firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. Bapak Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara sekalian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami, supaya kami benar-benar fokus dan akan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kau urapi setiap kami yang mendengar, baik hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Tuhan juga akan mengurapi dengan urapan yang khusus, urapan yang baru, sehingga melalui keterbatasan hamba-Mu ini, hamba-Mu tetap bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari berfirmanlah, kami siap mendengar Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di benak kita berpikir sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah itu apa, atau arti sesungguhnya dari ibadah itu apa, ya? Atau mungkin ibadah itu apakah menurut kita dan mungkin menurut agama lain apakah sama atau berbeda? Mungkin itu muncul di pikiran Bapak Saudara, tapi saya akan sampaikan kepada Bapak Saudara untuk mendahului kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kata ibadah ini, atau lengkapnya ya dari ayat-ayat yang kita baca, kata ibadah kepada Tuhan ternyata punya terjemahan yang sangat baik, ya, sangat bagus, yaitu melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Saudara berpikir sederhananya, ibadah itu adalah satu bentuk melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan, ya. Karena di dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru, namanya ibadah itu mengacu kepada perbuatan-perbuatan itu, yaitu melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan. Itu adalah maksud sederhana, arti sederhana dari yang namanya ibadah. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada kata avoda, ya, dan bahasa Yunani ada kata latreia. Ini dua kata dari bahasa asli yang menunjukkan ibadah, ya. Kata avoda dan latreia sebenarnya memiliki asal muasal dua kata itu, baik Ibrani dan Yunani, itu mempunyai
latar belakang bahwa ibadah itu adalah satu pekerjaan budak atau hamba upahan. Ya, jadi saya akan sampaikan juga secara historis ya. Kata ibadah di zaman dulu ternyata diartikan yaitu satu pernyataan pekerjaan budak atau hamba upahan. Ternyata hamba upahan dan pekerjaan budak itu adalah satu ibadah. Loh kok bisa? Iya. Ternyata di dalam ibadah yang dimaksud adalah satu perbuatan atau satu tindakan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ya. Nah, bahkan saya bacakan ya, ada sejarahnya di mana ibadah ini adalah satu perbuatan mempersembahkan hidup kepada Allah yang dilakukan hamba kepada Tuhan, seakan-akan dilakukan oleh hamba kepada Tuhan. Itu mereka harus meniarap. Meniarap itu kalau bahasa sekarang itu mungkin artinya bersujud begitu ya Bapak Saudara. Meniarap, bersujud dalam bahasa Ibrani histakawa atau dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Ya, jadi ibadah itu sampai harus bersujud. Saya nggak bisa contohkan ya, karena nanti kalau saya contohkan di sini saya nggak bisa lihat. Artinya di dalam kata asli ibadah ya, itu di dalamnya ada tindakan bagaimana hamba ini begitu takut dan gentar kepada tuannya sehingga mereka harus bersujud. Ya, bahasa Yunani, kalau mungkin Bapak Saudara pernah mendengar kata ini, ya proskuneo. Ya, jadi ada satu tindakan mengungkapkan perasaan takut, hormat, kekaguman, ketakjuban, penuh dengan pujian, penuh dengan puja, penuh dengan perasaan gentar kepada Tuhan. Jadi itu sekelumit dari sejarah kata ibadah itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, konteks yang kita bahas bersama-sama di sini adalah Yosua pasal 24. Sebenarnya kalau nanti Bapak Saudara punya waktu untuk baca-baca kembali di beberapa pasal ya, mungkin sebelum 24 atau sudah 24. Jadi Yosua pasal 24 ini sebenarnya adalah pasal di mana pidato perpisahan Yosua ya, terhadap bangsa Israel, karena dia pensiun begitu ya. Yosua ini pensiun sebagai pemimpin Israel. Yosua memberikan nasihat-nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada berhala dan ilah lainnya. Nah, bisa dikasih Tuhan, nasihat ini begitu penting, mengingat bangsa Israel itu sudah dan telah berhasil masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, dan ternyata bangsa Israel ini pernah melupakan Tuhan. Saudara baca dalam Alkitab, sudah memasuki bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan, mereka justru pernah melupakan Tuhan yang sebenarnya sudah memberikan keberhasilan kepada bangsa Israel. Sudah bisa, karena berkat kemurahan Tuhan, bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Kanaan dan bisa menduduki tanah Kanaan itu. Tetapi justru pada prakteknya bangsa Israel ini jatuh dalam godaan untuk menyembah Allah orang Mesir, ya, yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka. Ya, di dalam ayat yang kita baca di situ ada Allah orang Amori, ya, yang disembah juga oleh masyarakat lokal di tempat itu. Ya. Momen inilah yang membuat kemudian Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tetap dan kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, Bosnya dikasih Tuhan, jadi ibadah ini adalah sesuatu yang penting. Bukan hanya ketika saat-saat ini atau zaman ini saja terus disuarakan baik oleh hamba Tuhan. Kita sudah mendengar, membaca di gereja, disuarakan, diberikan satu nasihat supaya kita tetap beribadah. Tetapi pada prakteknya zaman dahulu pun Yosua sudah menyampaikan hal ini supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, bangsa dikasih Tuhan, Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel ini memberikan satu atau mengambil satu keputusan yang tegas. Ya, tadi ayat yang kita baca ya, mau beribadah kepada Tuhan atau mau beribadah kepada Allah atau ilah lain, silahkan mengambil. Saya pikir ini juga masih relevan. Kalau saya juga tanyakan, saya berikan tantangan itu kepada Bapak Saudara, silahkan pilih. Bapak Saudara mau tetap beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memati bagi kita, atau mengabdi kepada ilah lain, Allah lain, berhala lain. Yosua memberikan satu tantangan kepada bangsa Israel ya,
untuk tetap beribadah kepada Tuhan atau daripada setengah-setengah menyembah ilah lain saja lebih baik ya. Ini bukan sekedar tantangan kepada bangsa Israel, tapi juga ternyata tantangan Yosua itu juga mengarah kepada Yosua dan keluarganya. Ya, Yosua memberi teladan dan memutuskan bahwa ia dan seisi rumahnya mengambil keputusan untuk tetap dan setia beribadah kepada Tuhan. Artinya ia, istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarganya hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua ini sebagai pemimpin dia tidak hanya sekedar menasihati, hanya sekedar ngomong, menantang bangsa Israel supaya melakukan ini dan itu, tetapi Yosua juga memberikan satu contoh teladan. Dia dan seisi rumah tangganya dengan keluarganya dia beribadah kepada Tuhan. Sekarang silakan Anda pilih. Yosua mungkin berkata seperti itu pada bangsa Israel. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan ada 3 poin penting. Tadi sudah saya bahas di awal, namanya ibadah. Ibadah itu seperti apa? Ya, ternyata ada akar katanya dari bahasa aslinya. Ibadah itu harus seperti hamba kepada Tuhan yang sampai harus bersujud. Artinya bersujud bukan hanya sekedar sujud saja, tapi di dalamnya ada perasaan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, saya akan sampaikan ada 3 poin penting di dalam ibadah yang berdasarkan ayat yang kita baca, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Saya akan bagikan 3 poin penting ya. Ini adalah kebenaran atau poin yang penting tentang ibadah bagi orang percaya, tentunya bagi Bapak Saudara dan saya, bagi keluarga Kristen saat ini. Ya. Hal yang pertama atau poin yang pertama, poin yang penting dalam ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Saya ulangi sekali lagi, poin yang pertama, ibadah harus didasarkan pada takut akan Allah. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ini satu fakta ya. Saya akan sampaikan, orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang beribadah itu belum tentu takut akan Tuhan, belum tentu Bapak Saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin tidak ibadah. Pasti akan beribadah. Bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ya. Contoh, di dalam Perjanjian Lama tentu Bapak Saudara mengenal ini cerita dari sekolah minggu juga kita tahu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu contoh mutlak ya. Adalah orang yang takut akan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan walaupun bahaya menanti. Ya, walaupun mereka sudah jelas dikatakan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, kamu pasti nanti akan dapat hukuman. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api, Daniel masuk ke gua singa. Mereka tahu akan hal itu. Ya, mereka bukannya tidak tahu nanti kalau mereka beribadah kepada Tuhan akan dihukum. Tapi mereka tahu, tapi mereka tetap memilih ibadah. Jadi ibadah itu esensi substansinya itu sebenarnya bukan masalah yang lain, tapi hal yang paling pokok yang pertama adalah sikap hati kita yang takut dan gentar akan Allah. Mungkin sangat relevan dengan situasi kita sekarang, Bapak Saudara ya. Situasi kita sekarang kita tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja. Situasi kita mengharuskan kita harus beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Jadi ketika Bapak Saudara beribadah, Bapak Gembala, Bu Gembala, saya tidak ada yang tahu Bapak Saudara benar-benar beribadah atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita beribadah hanya ada pilihan, Kita beribadah itu kita takut akan Tuhan, takut sama Bapak Gembala. Kalau kita ibadah hanya karena takut sama Bapak Gembala, situasi seperti ini saya kira percaya Bapak Saudara nggak akan ibadah. Tapi kalau Bapak Saudara takut akan Tuhan, mau situasi seperti apapun, Bapak Saudara akan tetap ibadah. Jadi yang paling penting beribadah itu bukan masalah tempat, Bapak Saudara, tapi sikap hati kita. Mau di tengah situasi tidak bisa ibadah di gereja, mau situasi sedang virus corona dan sebagainya, kita mau tetap beribadah pada Tuhan, walaupun kita harus beribadah di rumah sendiri. Karena aku takut akan Tuhan, aku mau tetap ibadah. Aku mau mengajak keluargaku, aku dan seisi rumah tanggaku, aku dan seisi keluargaku, aku mau tetap berhormat kepada Tuhan. Walaupun Bapak Gembala, Ibu Gembala tidak tahu, tapi aku beribadah bukan karena mereka, tapi aku beribadah karena aku mengasihi Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah hanya karena kita ingin dilihat orang.
atau mungkin hanya ingin menunjukkan pada Bapak Gembala, oh saya adalah jemaat yang punya komitmen, ya. Tapi ternyata dari hati kita yang paling dalam ternyata kita sama sekali tidak takut akan Allah. Itu tidak ibadah. Kita hanya sekedar seremonial, upacara belaka, formalitas. Tapi dalam hati kita yang paling dalam, kita tidak sama sekali benar-benar beribadah. Kalau kita masih sampai seperti itu sampai detik ini, Bapak Saudara, artinya kita selama ini benar-benar tidak ibadah. Walaupun kita mungkin beribadah, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar ibadah. Karena di dalam hati kita tidak ada perasaan takut akan Tuhan, tidak ada perasaan hormat, tidak ada perasaan gentar kepada Tuhan. Saya pikir itu juga menjadi catatan bagi kita semua. Ketika kita beribadah, ya kita berharap kita akan cepat bisa beribadah bersama-sama. Ini harapan kita bersama, kita beribadah bersama-sama di gereja dalam waktu yang dekat ini. Setelah kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, bagaimana sikap hati kita? Apa kita seru sama Tuhan? Atau ketika firman Tuhan disampaikan kita masih bisa main HP? Ya, ini juga menjadi catatan. Saya juga minta tolong kepada Bapak Saudara yang punya anak-anak muda juga, bagaimana caranya juga diawasi. Ya, jangan dianggap udah anak-anak muda sudah bisa memastikan diri dan sebagainya. Belum tentu, Bapak Saudara. Ya, tetap diawasi, ya, supaya Bapak Ibu sebagai orang tua juga bisa membawa anak-anaknya itu benar-benar mengerti namanya ibadah. Itu artinya menghormati Tuhan. Bukan berarti seakan-akan aku udah datang ibadah, udah kan, berarti aku sudah ibadah kan. Anda sesungguhnya sedang mendukakan hati itu. Ya. Ibadah itu adalah sikap hati, bukan tempat, bukan sekedar seremonial, tidak, tapi sikap hati kita. Apa kita benar-benar proskuneo tadi. Kita sampai benar-benar sujud, bukan sujud hanya sekedar, memang di dalam perjanjian lama ada benar-benar mereka sampai sujud secara fisik. Tapi zaman sekarang kita mungkin tidak secara fisik harus bersujud, tapi kita secara hati kita, apa kita benar-benar takut akan Tuhan. Itu yang paling penting, Saudara, ya. Jadi yang pertama, saya ulang sekali lagi, ibadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Ini ada bedanya, Saudara, ya. Ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas sebenarnya diartikan sebagai rela, sungguh-sungguh, penuh penyerahan, penuh ketulusan berbakti kepada Tuhan. Saudara, kalau misalnya Saudara sebagai orang tua tiba-tiba sedang dalam kondisi butuh bantuan, kemudian minta tolong kepada anaknya untuk mengambilkan sesuatu atau membelikan suatu barang di luar, Bapak Saudara akan bisa melihat, ya, dari reaksi atau minimal dari mimik wajah anak yang Bapak Saudara suruh ketika Bapak Saudara minta tolong atau menyuruh mereka untuk mengambilkan sesuatu, membelikan sesuatu. Bapak Saudara akan tahu dari reaksi dan dari mimik wajah anak Bapak Saudara itu apakah melakukannya dengan tulus ikhlas atau tidak. Itu akan kelihatan, ya, itu akan kelihatan. Itu akan kelihatan. Jadi reaksi kepada satu tindakan, reaksi kepada satu perintah itu akan menjadi catatan apakah itu tulus ikhlas atau tidak dalam melakukan. Sama, kalau sudah dikasih Tuhan, ketika kita beribadah kok tidak didasari hati yang tulus dan ikhlas, biasanya kita tidak sungguh-sungguh. Biasanya kita hanya asal-asalan. Kalau boleh saya mencontohkan, kalau Saudara meyakini bahwa beribadah kepada Tuhan itu harus tulus dan ikhlas, saya pikir bahwa Saudara tidak perlu ada yang namanya mengeluh ketika beribadah. Ketika beribadah harus ada aturan A, B, C dan seterusnya. Kalau Bapak Saudara kemudian mengeluh dan kemudian ngapain sih ibadah harus ada, inilah ibadah, ngapain sih harus on time, ngapain sih mbok ibadah ya boleh telat lah, masalahnya apa, yang penting kan aku ibadah kepada Tuhan. Kemudian ketika kita ditegur, kita marah dan sebagainya, itu artinya kita berarti tidak beribadah dengan tulus ikhlas. Kita masih ada perasaan ibadah ya sakarepe kita, atau kita mungkin ibadah karena terpaksa. Itu akan ada bedanya, Bapak Saudara. Ketika kita beribadah dengan tulus ikhlas, kita menyadari bahwa ketika kita beribadah itu harus ada perasaan rela, harus ada perasaan sungguh-sungguh. Kita tidak ada lagi yang namanya ketika kita mau beribadah kita malas mandi, kita malas bangun pagi, kita malas menyiapkan diri dan lain sebagainya. Artinya kita tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh artinya dia tidak tulus ikhlas. Orang yang tidak tulus ikhlas biasanya mendukakan hati Tuhan. Kalau Bapak Saudara menyuruh
anak begitu minta tolong anak membelikan sesuatu atau menyuruh mengambil sesuatu, kalau dilakukan dengan tidak tulus ikhlas, pasti Bapak Saudara juga akan sedih. Bapak Saudara mungkin juga akan loh kok terpaksa dan sebagainya. Sama ketika Allah menginginkan kita beribadah kepadanya, tapi kok didasari hati yang tidak rela, tidak sungguh-sungguh, itu juga membuat hati Allah sedih. Nah silakan Bapak Saudara menilai. Kalau Bapak Saudara menganggap ya nggak apa-apa toh membuat Allah sedih, ya silakan dilanjutkan. Tapi saya pribadi mengatakan kita beribadah pada Tuhan bukankah untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita beribadah hanya untuk membuat dia sedih, nah, tidak perlu dilanjutkan. Nah, itu yang kedua Bapak Saudara, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Yang ketiga, yang terakhir, ya, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Apa Bapak Saudara? Ya, setia. Ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya mengartikan ibadah dengan setia ini ada juga 3 pengertian. Setia itu maksudnya adalah punya komitmen, punya ketekunan, dan terus menerus. Ya, ibadah itu harus menjadi gaya hidup Bapak Saudara. Jangan menjadi satu hal yang terpaksa, ya atau ya gimana ya karena disuruh, bukan. Tapi ibadah itu menjadi gaya hidup. Ya, kesetiaan diawali dari sebuah komitmen. Ya, komitmen itu artinya keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan yang total. Ya, namanya komitmen itu totalitas. Tidak ada yang namanya komitmen itu setengah-setengah, Bapak Saudara. Kalau mau setengah-setengah, Bapak Saudara silakan tiru Raja Saul. Raja Saul adalah salah satu contoh orang yang hidup tidak dengan komitmen, ya, tapi hidup dengan komitmen yang setengah-setengah. Ya, namanya nggak bisa komitmen yang setengah-setengah, ya setengah-setengah ya bukan komitmen namanya. Karena kadang-kadang setia sama Tuhan, kadang tidak. Itu membuat hati Allah jengkel. Ya. Komitmen dimulai dari sikap hati. Ya, kemudian komitmen itu bukan hanya sikap hati saja, tapi juga dilakukan. Ya, komitmen bukan hanya disebut komitmen, tapi juga menjadi satu tindakan yang menjadi gaya hidup dan dilaksanakan tanpa paksaan, tapi adalah satu sukacita. Nah, bisa dikasih Tuhan, itu adalah sebuah kesetiaan. Ibadah itu harus setia. Ibadah itu harus terus menerus. Bapak Saudara nggak bisa dalam 1 minggu Bapak Saudara ibadah dari Senin sampai Minggu. Setia ibadah. Ya, tapi kemudian 1 tahun full sama sekali tidak mau beribadah pada Tuhan. Itu saya pikir bukan kesetiaan. Ya. Kesetiaan itu ibaratnya seperti lari maraton. Ya. Memang tidak bisa harus cepat. Tidak selalu bisa harus cepat. Kadang-kadang memang tensinya agak turun. Artinya harus menjaga kecepatan, tapi tidak berhenti, ya, tetap berlari terus sampai garis akhir. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus setia kepada Tuhan. Ini situasi yang menantang kesetiaan kita, Saudara. Pandemi virus corona ini menantang kita. Wah, nggak ada ibadah di gereja nih, nggak ada yang lihat aku beribadah atau enggak. Ini akan menantang, akan menguji kesetiaan Bapak Saudara dalam beribadah. Apakah Bapak Saudara tetap beribadah kepada Tuhan atau tidak? Memang pada akhirnya Bapak Saudara berurusan kepada Tuhan. Ya. Tapi kemudian jangan kemudian itu dianggap remeh. Ya. Enggak apa-apa. Kan Tuhan yang tahu saya ibadah atau tidak. Tuhan yang tahu ya saya melakukan atau tidak. Sehingga kemudian kita mulai yang namanya orang lain enggak perlu tahu dan sebagainya. Hati-hati Bapak Saudara. Kita harus tetap beribadah dengan setia kepada Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kesetiaan beribadah kepada Tuhan is emas, alias satu hal yang wajib. Kalau sudah dikasih Tuhan, Yosua adalah teladan yang penting. Yosua adalah teladan yang sangat bagus untuk kita jadikan contoh. Bagaimana Yosua mengajak keluarganya dan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan melemparkan tantangan itu pada bangsa Israel. Kalau kamu pengen menyembah Allah, ayo kita sembah Allah. Tapi kalau kamu mau sembah Allah orang Amori, ya kan, dewanya atau ilahnya orang Amori, silakan. Tapi jangan setengah-setengah. Ya. Yosua juga menyampaikan kepada orang Israel, Allah yang kamu sembah ini yang sudah memberikan tanah perjanjian ini kepada kamu. Jangan lupakan itu. Tapi kalau kamu melupakan itu dan menyembah Allah lain, silakan. Saya akan menyampaikan hal yang sama ada Bapak Saudara.
Allah yang kita sembah itu bukan hanya memberikan hal yang baik kepada kita, tapi Allah yang kita sembah itu mau mati bagi kita, memberikan kekuatan kesehatan, kita terhindar dari bahkan pandemi virus corona ini Bapak Saudara. Kita baik-baik saja, bukan berarti kemudian kita jadi ngawur hidupnya ya, bukan. Tapi Tuhan begitu baik kepada kita, yang sakit disembuhkan. Bapak Saudara yang butuh sesuatu, ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai kita tidak menunjukkan kesetiaan, hormat kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita bisa disebut makhluk ciptaannya? Masihkah Bapak Saudara masih punya harga diri atau tidak tahu malu? Pada kesempatan saat ini, mari kita belajar bersama-sama. Maaf kalau memang firman Tuhan agak keras Bapak Saudara, tapi saya yakin dan percaya Tuhan berbicara kepada Bapak Saudara sesuai dengan hati nurani Bapak Saudara, sesuai dengan kondisi Bapak Saudara masing-masing. Mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi seperti ini pun kita jangan kasih kendor ya. Walaupun kita harus beribadah di rumah, kita tetap tunjukkan kesetiaan kita, kita tunjukkan komitmen kita. Bahkan kita juga ketika kita sudah kuat, mari kita kuatkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin masih dalam tanda kutip menganggap, wah sudahlah tidak bisa ibadah di gereja, ngapain terlalu jor-joran ibadah di rumah. Kita kuatkan mereka supaya kita bisa beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan melihat setiap komitmen kita, Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat kerelaan hati kita yang tulus dan ikhlas ketika kita beribadah pada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita yang gentar, yang menghormati Tuhan. Tuhan akan membalasnya dengan berkat-berkat yang semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, materaikan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan tidak lewat begitu saja. Tapi benar-benar masuk dalam hati kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak main-main dalam hal ibadah. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang serius dalam beribadah. Kami mau menghormati ibadah dan kami mau tetap setia komitmen kepada Tuhan. Ketika kami beribadah, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami, tidak menyurutkan semangat motivasi kami untuk kami tetap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mari Bapak juga jamah kami, jamah keluarga kami, sehingga kami tetap beribadah kepada Engkau, walaupun mungkin di tengah situasi yang kurang menguntungkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan sudah mendengar dengan firman Tuhan. Kau memberkati dengan kekuatan kesehatan, walaupun mungkin di tengah situasi pandemi corona, tapi Kau tetap memberikan perlindungan, Kau tetap menjamah, Kau tetap menjaga setiap mereka Bapak. Terima kasih Tuhan pun. Mungkin ada beberapa rekan kami yang terdampak virus corona sehingga mungkin ekonominya tersendat, pekerjaannya tersendat, tapi kami mungkin percaya Engkau Allah sanggup memberkati, Engkau Allah sanggup membuka pintu-pintu berkat yang lain bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami untuk tetap setia sampai akhir kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.